planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu. Tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya doain aja kalau semuanya lancar. Pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia? Kita lihat nanti deh. Apa? Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Nanya. No comment ya. Ya, gak apa-apa. Orang kan bebas bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang tentang Maya. Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh, iya dong. Maya senang followers setiap hari terus tambah. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron, belum ada yang cocok. Maya masih nyaman bikini. Oke, segitu dulu ya kakak-kakak. Maya pergi dulu. Terima kasih. Halo, iya Mbak Lucy. Manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan di meeting. Brandnya beda kok. Nanti sekalian saya di Singapura. Maya mampir ya. Oke tante. Bye. Sebenarnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku jadi semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka. Ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja yang ku inginkan. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semuanya itu palsu, tidak nyata. Dan lama-kelamaan, aku sepertinya tidak bisa keluar lagi. Aku menjadi ketagihan. Ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku menjadi orang asing. Semuanya membuat aku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ayah, ibu, atau teman-teman. Kepalaku ini isinya cuma ilusi, pencitraan. Semuanya itu palsu. Sebenarnya aku capek jadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku.
Oke, kalau semua sayur sudah dicuci, mulai dari cabai, bawang, serai, daun jeruk, kita iris semuanya dengan kita iris semuanya sampai halus. Lalu masukin semuanya ke dalam mangkok. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan air jeruk nipis. Jangan lupa tambahkan minyak. Lebih bagus lagi pakai minyak kelapa. And then kita aduk-aduk sampai rata. Ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal itu diulek. Ada juga yang diiris-iris seperti sambal mata Bali atau sambal dabu-dabu Manado yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu ya guys. Mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya ya guys. Selamat mencoba, selamat makan. Indonesia. Yes. Oke, kalau videonya selesai, tinggal edit, posting minggu depan pas weekend. Ngapain sih buat konten sambal-sambal kayak gitu? Nggak guna. Selalu saja ada yang menulis komentar seperti itu. Kayaknya ini komentar ke 823. Aku tidak pernah tertarik untuk membalasnya. Malah ada teman yang bilang begini, kamu bikin konten kayak emak-emak. Lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa sih kerennya sambal? Kalian pasti berpikir seperti itu, bukan? Iya, aku juga dulu berpikir seperti itu. Apa sih kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten? Ini bukan soal keren atau tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku sukai, selama itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa aku melakukan sesuatu yang aku tak suka, walaupun kata orang tidak akan membuat aku terkenal? Iya, pasti semua orang ingin dikenal dan terkenal. Tapi, memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal macam-macam sambal dan belajar cara membuatnya, aku jadi tahu ternyata ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga bermacam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau sambal ciduk di Sunda. Ada juga yang panas hangat seperti sambal hijau masakan di Padang. Sumpah, sambal hijau itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal hijau itu dipadukan dengan daun singkong, lalu ditimpa di atas nasi putih yang hangat. Atau ada juga paduan sambal yang pedas dan asam, seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga dengan sambal udang dari Aceh, yang rasanya juga pedas dan asam. Pokoknya, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Bahkan, aku juga bingung, entah kenapa
orang Indonesia tuh memang suka banget dengan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, makanannya juga enak. Setelah mempelajari semua sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu sambal itu bukan hanya sambal, tapi berhubungan juga dengan keadaan alam dan budaya yang mereka tinggal. Kalian tahu, warga Indonesia yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan punya sambal yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan masyarakat yang ada di dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka lebih pedas. Sedangkan masyarakat yang di dataran rendah dan pesisir, sambal mereka biasanya campur aduk rasa pedas dengan asam dan manis. Sambal-sambal yang kebanyakan bahannya sudah diiris-iris. Orang-orang di medsos tuh aneh. Salah satu keanehannya itu tuh adalah menganggap aku yang aneh. Orang dinilai berdasarkan jumlah followersnya. Bahkan ada yang sampai menjual akun mereka dengan jutaan followers. Sebenarnya udah terlalu sering aku sakit hati. Bukan karena mereka yang komentarin konten aku, tapi oleh para lelaki yang malah komentarin dandananku, pakaianku, rambutku, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah, gitu dong. Badanmu sekarang jadi cantik dan seksual. Banyak sekali yang seperti ini. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak merasa dipuji. Sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan pada kontenku, tapi tidak komentar-komentar yang satu itu. Aku tidak mengerti mengapa mereka membuat komentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Dan aku tidak paham mengapa aku merasa sakit hati. Dan itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku. Halo? Mai? Ya? Lagi nyantai? Ada apa? Mai? Mai? Kenapa menangis? Mai? Kesepian? Mai? Terus sekarang kamu di mana, Mai? Mai? Halo? Halo? Mai? Mai?
Hai, sorry, nggak lama tuh nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, pengen buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu. Tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang ingin di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu.